Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lil iman wa syaraha sudurana lil islam wa waffaqana li ta'atihi واصطفانا لعبادته نحمده سبحانه على نعمه التي لا تحصى ونشكره تعالى على فضله الذي لا يستقصى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله ربه بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا أما بعد فإني أوصيكم بتقوى الله عز وجل فهي وصية الله للأولين والآخرين كما قال سبحانه وتعالى ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. Kami wasiatkan kepada diri kami pribadi dan juga kepada para ikhwah wa ahlan bikum jami'an fil fasl ad-dirasi al-jadid dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala yang merupakan wasiat Allah untuk semua manusia. Ada beberapa pelajaran penting yang bisa kita ambil dari perjalanan kita beberapa hari yang lalu di Eropa. Yang pertama, ketahuilah bahwasanya Islam pernah berjaya di Eropa selama 700 tahun lebih. Yang sekarang dikenal dengan Spanyol, Portugal, dan beberapa daerah di Perancis. Pernah Islam yang kita peluk berjaya di tempat-tempat tersebut. Dan di antara sebab utamanya adalah akidah yang sahihah, keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mereka mengamalkan apa yang mereka imani, sehingga Allah pun memberikan kepada mereka kekuasaan. Di dalam sebuah ayat Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus shalihat la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafal ladina min qablihim. Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan untuk orang-orang yang beriman di antara kalian dan beramal saleh, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada mereka kekuasaan di bumi sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kekuasaan tersebut kepada orang-orang sebelum mereka. Dan di antara sebab nikmat yang besar ini, saat itu kaum muslimin mereka bersatu di atas kebenaran, bersatu di atas Islam dan juga sunnah, menaati pemimpin mereka, sehingga musuh pun dalam keadaan takut. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa atii'ullaha wa rasulahu wa la tanaza'u fatafshalu
wa tadhhab rihukum. Dan hendaklah kalian taat kepada Allah dan juga Rasul-Nya. Dan janganlah kalian berselisih, berpecah belah, sehingga kalian pun akan gagal dan hilang kekuatan kalian. Dan di masa itu bukan hanya mereka menang dari sisi agama, tapi Allah Subhanahu wa taala jadikan mereka adalah orang-orang yang memiliki peran dan kontribusi yang besar di dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan, di dalam masalah kedokteran, di dalam masalah matematika, astronomi, arsitektur, sastra, dan lain-lain. Selain Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka nampak di dalam agama, Allah SWT juga jadikan mereka pintu-pintu kebaikan di dalam masalah dunia. Dan demikianlah apabila iman dan juga amal saleh ada di dalam sebuah kaum, Allah Subhanahu wa taala akan membukakan berbagai pintu kebaikan untuk mereka. Demikian pula kita. Kenyataan yang kedua, Islam yang jaya dan pernah jaya di Eropa selama 700 tahun lebih, ternyata setelah itu hancur dan kembali Eropa dikuasai oleh orang-orang di luar Islam. Dan di antara sebabnya umat Islam mundur di dalam masalah agama mereka, penyimpangan di dalam masalah akidah, bertebar bid'ah-bid'ah, kemaksiatan merajalela, dan mulai banyak di antara kaum muslimin yang tumbuh di dalam diri mereka kecintaan terhadap dunia. Niat mereka bukan hanya satu, lillahi azza wa jalla dan negeri akhirat, tetapi mulai berpecah-pecah. Terjadilah perselisihan, aliran-aliran, perpecahan di tengah-tengah kaum muslimin, sehingga dengan mudah orang-orang di luar Islam menguasai kembali Eropa. Nabi SAW mengatakan di dalam sebuah hadis, "Idza tabaya'tum bil 'ainah wa akhadtum adnab al-baqar wa raditum bizar', sallallahu alaikum dhullan wa taraktumul jihad, sallallahu alaikum dhullan hatta tarji'u ila dinikum." Kalau kalian sudah melakukan jual beli aina, yaitu riba yang terselubung, dan mulai kalian memegang ekor-ekor sapi dan ridha dengan tanam-tanaman, maksudnya adalah cinta dengan dunia, dan kalian meninggalkan jihad, maka Allah Subhanahu wa taala akan menguasakan atas kalian kehinaan, dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan mencabut kehinaan tersebut sampai kalian kembali kepada agama kalian. Pelajaran yang penting bahwasanya Islam yang ada di sebuah negara tertentu atau benua tertentu mungkin saja dia hilang dari negara tersebut. Benar bahwasanya Islam tidak akan hilang dari permukaan bumi sampai menjelang hari kiamat. Tapi mungkin saja Islam hilang dari sebuah negara dengan sebab kemunduran agama yang dimiliki oleh orang-orang Islam di negeri tersebut. Pelajaran yang ketiga, ketahuilah bahwasanya saat ini banyak orang-orang Eropa yang mereka meninggalkan agama mereka, meninggalkan agama Kristen, menjadi seorang ateis yang tidak meyakini adanya Tuhan, dan atau menjadi seseorang yang tidak berafiliasi kepada agama apapun.
Kalau ditanya apa agamanya, dia mengatakan saya bukan seorang Muslim, bukan seorang Kristen. Gereja-gereja di Eropa sekarang sepi dari para pengikutnya, ditinggalkan oleh pengikutnya. Bahkan banyak di antara gereja-gereja tersebut yang sekarang sudah berubah menjadi restoran, bar, museum, perpustakaan dan lain-lain. Menurut data dari statistik Netherlands pada tahun 2021, sekitar 58% penduduk Belanda tidak berafiliasi dengan agama apapun, lebih dari separuhnya. Dan di Jerman, jumlah jamaah yang meninggalkan gereja Katolik meningkat dari 359.338 orang pada tahun 2021 menjadi 522.821 pada tahun 2020. Jumlah yang sangat banyak. Dan sebab utama mengapa mereka meninggalkan agama mereka, karena doktrin yang ada di dalam agama mereka yang sudah berubah dan dirubah oleh mereka sendiri sulit untuk dipahami. Telah banyak penyimpangan di dalam masalah akidah di dalam agama mereka, dan para pemuka mereka, ulama mereka sudah tidak bisa menjadi contoh dan juga teladan bagi para pengikut. Dan mereka menganggap bahwasanya agama yang mereka peluk tidak memberikan solusi terhadap kehidupan modern mereka. Dan pelajaran yang bisa kita ambil, bahwasanya yang namanya bid'ah, mengubah-ubah agama Allah, menambah dan juga mengurangi agama Allah Azza wa Jalla, ini bisa menjadikan sesuatu yang fatal, menjadikan seseorang tidak percaya lagi dengan agamanya. Kenapa demikian? Karena yang namanya bid'ah, apabila sudah dilakukan oleh seseorang dan dianggap itu adalah bagian dari Islam, dianggap itu adalah sesuatu yang baik, dan itu bukan wahyu dari Allah Azza wa Jalla, maka pasti di sana akan ada sesuatu yang aneh. Bid'ah tersebut tidak bisa menghadapi permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat, dan orang yang melakukannya tidak akan menemukan ketenangan di dalam bid'ah-bid'ah tersebut. Sehingga akhirnya datang syaitan dan membisikkan bahwasanya di dalam agama tersebut tidak ada ketenangan. Agama tersebut adalah agama yang salah, yang tidak membawa ketentraman hidup bagi pengikutnya. Akhirnya mereka pun keluar dari agama Islam. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama berpegang teguh dengan agama ini dan berpegang teguh dengan sunnah Nabi SAW. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ad-da'i ila ridwanihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah azza wa jalla ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kembali di khutbah yang kedua ini kami berwasiat kepada para ikhwah sekalian untuk senantiasa bertakwa kepada Allah azza wa jalla dengan cara menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Meskipun negara-negara Eropa
mereka mencapai kemajuan yang luar biasa di dalam ilmu, teknologi, ekonomi. Tahuilah bahwasanya penduduk di negara-negara tersebut yang mereka adalah mayoritas orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, mereka hidup di dalam kegelisahan dan juga keresahan, kekosongan di dalam mental dan juga hati mereka, krisis mengenai makna kehidupan, menggantungkan kebahagiaan mereka kepada materi, harta, kekayaan, teknologi, hiburan. Namun ternyata materialisme tidak bisa memenuhi kebutuhan spiritual yang ada di dalam dada-dada mereka. Mereka mendapatkan harta, iya, kekayaan, kesuksesan, jabatan, tapi mereka tidak merasa puas dengan apa yang mereka dapatkan. Akhirnya yang demikian menimbulkan kegelisahan, sehingga tingkat stres, depresi, bunuh diri, kecanduan ini sangat tinggi di negara-negara tersebut. Banyak orang-orang yang kafir, mereka berusaha untuk mencari kedamaian, ketenangan, tapi karena tidak kembali kepada wahyu, akhirnya mereka mencari ketenangan tersebut di tempat-tempat yang salah. Alkohol, obat-obatan, praktek-praktek spiritual yang tidak berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Di antara mereka ada yang menyangka bahwasanya kedamaian adalah ketika mereka bermewah-mewahan. Namun ternyata ketenangan tersebut tidak mereka dapatkan. Ternyata sekularisme, ateisme hanya menawarkan logika dan sains belaka, tidak mampu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang muncul di dalam benak mereka tentang hakikat kehidupan. Apa yang akan terjadi setelah kematian? Dan pelajaran besar yang bisa kita ambil bahwasanya kebahagiaan yang sejati adalah di dalam Islam yang ada di dalam diri kita masing-masing. Man 'amila salihan min dzakarin wa untha falanuhyiyannahu hayatan wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang beramal saleh dan dia adalah baik laki-laki maupun wanita, dan dia dalam keadaan beriman, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghidupkan dia dengan kehidupan yang baik. Dan dari sini kita mengetahui tentang pentingnya dakwah di negeri-negeri tersebut. Banyak di antara mereka yang belum mendengar tentang keindahan Islam, tapi ketika mereka mendengar tentang keindahan Islam dan baiknya akhlak yang diajarkan di dalam agama Islam, maka bisa menjadi sebab pengetahuan tersebut sehingga mereka pun tertarik dan memeluk agama ini. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, la yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad mata'un qalilun thumma ma'wahum jahannam wa bi'sal mihad. Janganlah sekali-kali kamu terbedaya oleh kebebasan orang-orang yang kafir bergerak di seluruh negeri. Itu adalah kesenangan yang sedikit sementara, kemudian tempat kembali mereka adalah jahannam, dan itu adalah seburuk-buruk tempat tinggal. Dan ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk bersalawat dan salam atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون